sahabat kabar bursa, apa kabar? Editorial Point pekan ini episode ke-42 bertajuk Terjebak Program Populis APBN Kian Menipis. Saya Jacob Tobing hadir bersama pemimpin redaksi Kabar Bursa Uslimin Usle. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sahabat Kabar Bursa? Apakah puasanya masih lanjut? Sahurnya aman tadi pagi? Semoga tidak tekor ya Pak ya? Ya, mudah-mudahan tidak tekor seperti APBN kita yang sudah mulai semakin lebih banyak belanjanya daripada pendapatannya. Iya Pak, tapi kelihatannya dari topik kita kali ini Pak, pembahasan kita akan menarik Pak ya. Insya Allah. Tapi sebelum kita berlanjut lebih jauh, kita saksikan dulu paket berita berikut ini Pak. Anda tentu masih ingat momen sakral Presiden Prabowo Subianto pada 5 November 2024 saat menandatangani peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan, perikanan dan kelautan, kuliner, industri kreatif dan lainnya. Atas keputusan ini, pemerintah harus alokasi anggaran jumbo senilai 2,4 triliun rupiah. Namun, nama dan reputasi Prabowo Subianto pun semakin harum dan populer. Selain itu, sederet kebijakan populer Prabowo lainnya hingga kini gencar dilaksanakan. Tak heran bila hasil survei Litbang Kompas mencatat tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran bisa mencapai 80,9%. Jauh melampaui pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala, misalnya hanya 65,1% saja. Tingkat keyakinan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran juga cukup tinggi, sebesar 89,4%. Di balik meroketnya popularitas nama presiden, ternyata ada realitas fiskal yang jauh lebih kompleks, bahkan bisa cenderung mengkhawatirkan. 2025, Indonesia menghadapi tantangan berat, khususnya dalam menjaga keseimbangan fiskal. Hal ini terlihat untuk pertama kalinya dalam sejarah Kementerian Keuangan terlambat menyampaikan laporan APBN kinerja dan fakta pada bulan Februari, bahkan melewatkan periode Januari 2025. Banyak pertanyaan dari teman-teman media, kenapa waktu itu bulan Februari tidak dilakukan untuk bulan Januari. Mungkin untuk menjelaskan beberapa hal yang memang terkait pelaksanaan APBN di awal tahun, yang kita melihat datanya masih sangat belum stabil karena berbagai faktor. Nanti dari teman-teman baik dari sisi belanja, Pak Wamenswa akan menjelaskan perkembangan dari belanja dan pelaksanaan dari Inpres 1 tahun 2025. Kemudian juga dari pendapatan, nanti Pak Anggito juga bisa menjelaskan mengenai beberapa hal yang menyangkut perkembangan pendapatan negara. Dan juga dari sisi pembiayaan, Pak Tommy nanti menjelaskan mengenai berbagai hal yang terjadi di below the line. Ini semuanya kemudian kita pertimbangkan untuk kita menunggu sampai data cukup stabil sehingga kami bisa memberikan suatu laporan mengenai pelaksanaan APBN kita 2025 dengan dasar yang jauh lebih bisa stabil dan diperbandingkan, mungkin kalau istilahnya mangga dengan mangga bandingnya, sehingga tidak terjadi kemungkinan terjadinya salah interpretasi. Realisasi APBN sejak Januari terus defisit, dengan total per Februari sudah defisit 31,2 triliun rupiah atau sekitar 0,13% terhadap produk domestik bruto. Walau ada upaya efisiensi gila-gilaan, tetapi total belanja negara masih melampaui pendapatan yang menyusut. Hal ini kontras dengan surplus APBN 26 triliun rupiah pada periode sama tahun sebelumnya. Terdapat selisih hingga 57,2 triliun rupiah jika dibanding periode sama pada era Joko Widodo.
Cilakanya, beban utang jatuh tempo mencapai 1.258 triliun rupiah, menjadi sinyal terang benderang bahwa strategi fiskal pemerintah dalam tekanan luar biasa. Lebih cilaka lagi jika pemerintah tidak memiliki strategi fiskal yang jitu dan matang. Langkah kebijakan populis demi keuntungan politik jangka pendek berpotensi akan membahayakan stabilitas ekonomi jangka panjang. Pemerintah harus mengambil sikap tegas dan konsisten. Akankah tetap berpegang pada kebijakan populis atau mengambil langkah reformasi ekonomi yang lebih fundamental dan berkelanjutan? Di pundak presidenlah nasib pencaharian 284 juta rakyat Indonesia diletakkan. Semoga jatuh pada pilihan yang tepat. Tabik. Jika terdapat pilihan antara kebijakan populis atau langkah reformasi ekonomi yang fundamental dan berkelanjutan, tentu akan lebih bijak jika mengutamakan kepentingan serta hasil yang lebih besar. Hal serupa jika Anda memposisikan diri Anda sebagai investor. Tentu Anda menginginkan hasil yang melebihi nilai modal investasi Anda. Lalu, kepada siapakah Anda mau mempercayakan semua investasi Anda? Tentu ke tangan yang ahli, yang memiliki reputasi serta rekam jejak berkeberhasilan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, lantas kita semua tahu bahwa penerimaan negara dari pajak adalah tulang punggung APBN, maka sebenarnya Anda, rakyat Indonesia, selayaknya investor pula, sedangkan pemerintah selaku pengelolanya. Nah, pemerintah selaku pengelola ibaratkan seorang petani pasti akan memotong ranting-ranting yang tidak berbuah, membersihkan semuanya supaya pohon lebih banyak berbuah. Nah, saat ini kita akan berdiskusi lebih jauh lagi dengan Bapak Uslimin Nusle. Pak, ini bagaimana bisa Pak? Baru 2 bulan defisit APBN sudah mencapai total 31,2 triliun, Pak. Kenapa, Pak ya? Ya, jadi ini memang kalau kita mencermati progres APBN kita sampai di akhir Februari, seperti disampaikan oleh Menteri Keuangan di dalam pemaparan APBN kita 2025, itu memang ada sesuatu yang kayak anomali begitu, Pak. Ya. Jadi kenapa anomali? Karena 2 bulan itu kan sebetulnya baru berapa persen ya kalau kita hitung-hitung. Jadi kira-kira baru 20-an sekian persen. Tapi kita sudah realisasi sudah sampai 35 sekian persen. Ya istilahnya Menteri Keuangan karena ada yang pembelanja di awal, ada front loading. Oh, front loading, oke. Ya. Kemudian defisitnya sudah juga cukup dalam tuh. Ya. Iya. Kalau dibandingkan dengan 2 bulan pertama di ujung periode Presiden Jokowi, sebetulnya Pak Jokowi bisa kipas-kipas nih, bisa angkat dada nih. Saya lebih hebat dong, karena meninggalkan itu saya surplus sekian triliun. Sementara Pak Prabowo di 2 bulan pertama diperbandingkan 2 bulan pertama tahun 2024 dengan 2 bulan pertama di 2025, itu selisihnya ada 50 triliun lebih. 50 triliun? Karena di zaman Pak Jokowi itu surplus 26 sekian. Sementara Pak Prabowo ini defisit. Jadi surplusnya Pak Jokowi ditambahkan ini berarti ada kemudiannya ada 50 sekian. Itu apa penyebabnya Pak? Kok bisa berbeda gitu sampai 50 ya, triliun? Ini jadi pertanyaan juga karena kenapa yang mengotaki keuangan Indonesia tidak berubah, orangnya masih sama. Iya. Nah, tapi memang kepala negaranya berganti gitu ya. Nah, ada kebijakan yang berbeda. Tapi selain karena persoalan kebijakan yang berbeda antara Jokowi dengan Prabowo, itu ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari oleh pemerintah. Nah, karena itu di beberapa episode editorial point kita sebelumnya kan kita sudah mengingatkan pemerintah harus mengubah strategi. Nah, apa hal yang membuat kemudian sampai APBN kita menjadi defisit? Ya, satu itu karena penurunan harga komoditas utama. Jadi komoditas andalan kita batu bara itu kan secara harga global itu kan turun tuh. Nah, artinya harusnya pemerintah sebagai pengelola negara ini menyiapkan regulasinya, itu mencari komoditas-komoditas lain untuk menutup itu, kekurangan defisit itu. Karena ini kan ada penurunan harga nih. Kan kita tidak boleh melepaskan begitu aja. Itu kan kita pasrah, harga turun nih. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Kan harus kreatif mencari. Program hilirisasi kan sudah dilakukan Pak Jokowi, Pak. Udah dimulai 2 periode malah.
Tapi kan gini, hilirisasi ini kan memang menjadi jualan Prabowo Gibran di kampanye kemarin. Nah, artinya itu akan digencarkan betul. Nah, ini di tahap awal, ya nggak apa-apa kalau di tahap awal ini mungkin belum maksimal. Nah, tapi paling tidak, pengalaman di 2 bulan pertama 2025 ini yang sumber-sumber pendapatan negara kita turun, ya itu harusnya membuat pemerintah menjadi lebih kreatif lagi mencari sumber-sumber pendapatan yang lain. Ya, itu satu. Yang kedua, penerapan tarif efektif rata-rata itu juga karena terhadap pajak penghasilan PPh 21 itu juga menjadi salah satu sumber yang membuat sumber pendapatan kita berkurang. Semakin diperparah lagi dengan permasalahan implementasi sistem perpajakan. Cortex. Cortex yang menelan anggaran triliunan itu. Nah, itu kan yang membuat kemudian pendapatan negara menjadi tersendat. Karena kenapa? Sistemnya ini yang bermasalah. Tapi kenapa kemarin nggak dijelaskan nama Sri Mulyani, itu, Pak ya? Siapa yang mau menampar muka sendiri kan? Gitu. Ini kan di pihak dia yang bermasalah ini, Cortex ini. Orangnya yang mereka sistem yang mereka bangun yang menghasilkan uang demikian banyak agar sistem pembayaran pajak kita, pelaporan pajak kita menjadi lebih terang benerang dan gampang, itu tiba-tiba bermasalah. Nah, mudah-mudahan bermasalahnya Cortex itu memang murni karena sistem. Bukan sengaja dikasih bermasalah untuk ada yang mengalir kiri kanan dan sebagainya. Nah, berikutnya yang lain adalah pelemahan ekonomi nasional. Nah, ini yang harus dipahami. Ini harus diakui, jangan pura-pura bahwa ini. Kenapa terjadi pelemahan ekonomi nasional? Banyak sekali PHK, itu kan terbukti. 2024 disebutkan ada 80.000 total yang PHK di seluruh Indonesia. Dan ini berlanjut terus. Nah, itu terjadi pelemahan. Nah, ini pemerintah juga dengan di tengah optimismenya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 8%. Nah, itu juga harus hati-hati nih. Jangan sekadar gembar-gembor. Ini harus ada langkah nyata yang diambil. Karena terbukti bahwa secara nasional memang daya beli masyarakat kita turun. Mungkin langkah nyatanya itu memastikan semua buruh-buruh mendapatkan haknya, Pak. Ketika di PHK. Ya, bukan, Pak. Jadi mendapatkan haknya itu kan sesaat, Pak. Selesai. Tapi sesudah itu dia menganggur terus. Pelan tapi pasti. Itu akan habis tabungannya. Ya taruhlah dia dapat pesangon, misalnya dia sudah bekerja 19 tahun, dia dapat pesangon minimal 19 pendapatan terakhirnya. Ya taruhlah kebijakannya 1 tahun itu sama dengan dapat uang kehormatan 1 bulan pendapatan terakhir. Itu kan kalau dia tidak bekerja, pelan tapi pasti itu akan habis. Isi tabungannya akan menipis. Bukankah sudah lama, Pak, industri, contohnya tekstil, Pak ya, itu sudah lama berteriak soal peraturan Menteri Perdagangan yang itu dia membuka keran impor pakaian-pakaian. Di editorial juga pernah kita singgung ya, bahwa Uni Eropa dan Amerika itu kadang mengerjai kita. Barang kita yang ke sana, mereka persyarat ke macam-macam. Tapi Indonesia sebagai pasar yang besar, itu terlalu longgar, terlalu baik kepada orang-orang barang-barang dari luar. Nggak ada tuh screening yang lebih ketat, sehingga kemudian ya kalahlah kita di dalam negeri karena mereka mungkin sentuhannya berbeda, lebih bagus. Nah, harusnya keberpihakan pemerintah kepada masyarakatnya itu harus ada screening yang ketat juga terhadap barang-barang dari luar yang masuk ke Indonesia. Sehingga kemudian barang-barang kita yang sejenis, yang serupa itu tidak kalah jauh harga kan. Coba barang-barang dari Cina masuk yang harga yang super murah, ya orang cari itu, Pak. Tapi kan Indonesia dapat transfer teknologinya, Pak. Transfer teknologi yang diimpor semua mesinnya itu, Pak. Itu, tapi kan problematikanya kalau kita lihat sekarang faktanya di lapangan ada seperti itu. Ya, itu yang kemudian membuat sekelompok orang tertentu kaya raya, karena dari dia berhasil mendatangkan barang-barang murah, baru kemudian dijual yang harganya masih lebih murah daripada harga produk lokal. Pada akhirnya produk lokal tergulung. Ya, maka kemudian program pemerintah menghapus utang UMKM, itu akan tercipta lagi UMKM baru yang berutang dan macet utangnya. Karena kenapa? Barang-barangnya dia pelan tapi pasti tergusur atau tergulung oleh barang-barang impor. Jadi Pak, kalau kebijakan penghapusan UMKM itu, tadi Bapak menyinggung soal itu, ini sebenarnya jadi solusi apa nggak sih Pak? Karena kan setelah dia utangnya dilunasi, nanti dia kan ngambil utang lagi tuh dari Koperasi Desa Merah Putih, Pak. Ya jadi gini, kalau kita membaca peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2024 yang ditekan oleh Presiden,
Prabowo Subianto pada tanggal 5 November 2024, itu sebetulnya utang yang dihapus, utang UMKM yang dihapus itu bukan utang baru. Itu adalah utang macet UMKM yang disebutkan di dalam PP tersebut adalah utang yang sudah macet 5 tahun minimal setelah PP ditandatangan. Artinya, itu berarti utang-utang macet UMKM yang terjadi sebelum 5 November 2019. Yang terjadi macet utangnya UMKM itu dari 5 November 2019 sampai hari ini nggak bisa dapat pengampunan, nggak bisa dapat pemutihan. Nah, ini juga yang harus disampaikan kepada publik secara terang benderang, karena PP itu kan tidak sampai semua ke masyarakat. Masyarakat tahunya, wah harus dihapus utang saya. Tidak semua utang UMKM itu bisa diputihkan atau dihapus atau mendapat pengampunan dari negara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024. Nah, ada di dalam PP tersebut itu disebutkan ada sejumlah persyaratan. Yang pertama, UMKM itu adalah total utangnya per debitur itu adalah maksimal 500 juta. 500 juta. Ya. Pada jenis usaha tertentu itu lebih turun lagi 350 juta. Itu ada di PP diatur sedemikian rupa. Tapi kita ambil angka yang tertinggi. Jadi supaya pelaku UMKM yang punya utang itu sudah sadar diri bahwa pokok utang saya kalau di atas 500 juta itu tidak termasuk yang diputihkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, itu utangnya sudah dinyatakan macet minimal 5 tahun sebelum PP ini dilembarnegarakan. Ya, jadi artinya ini kan PP dilembarnegarakan pada tanggal 5 November 2024 oleh Presiden Prabowo. Berarti kan harus hitung mundur 5 tahun ke belakang. Itu artinya seluruh utang macet UMKM sebelum 5 November 2019 itu yang masuk kategori. Nah, jadi yang 6 November 2019 2020 sampai hari ini itu nggak bisa diputihkan utangnya, nggak bisa dialihkan. Negara nggak bisa ini. Kemudian utang yang atau kredit yang dijamin dengan asuransi penjaminan atau penjaminan kredit itu nggak bisa juga diputihkan karena ada asuransi yang menjamin. Jadi itu tidak bisa. Kemudian UMKM bersangkutan tidak punya agunan, ya, atau agunannya tidak memungkinkan untuk dijual. Itu yang bisa di ini. Atau agunannya kalaupun dijual tidak cukup. Nah, itu yang dapat syarat pengampunan. Nah, karena itu, bagaimana sesuai dengan pertanyaan Pak Yako tadi, nah, nanti kalau ada Koperasi Merah Putih, UMKM ini akan mengutang baru lagi. Ya tentu itu akan kembali lagi ke persyaratan pemberian kredit atau pinjaman. Bahwa orang yang pernah, ya kalau kita pernah berurusan dengan bank, orang yang pernah kena blacklist di bank, pasti dia tidak akan pernah bisa dapat. Mungkin beberapa tahun baru bisa dapat pemutihan. Tapi gitu. Panggung apa yang kita lihat Pak Presiden Prabowo lakukan di panggungnya, menandatangani secara live streaming segala macam. Jadi ternyata ada tulisan kecil di bawahnya Pak ya, syarat dan ketentuan berlaku ya. Pak. Itu jadi nggak semuanya ternyata. Nggak semua. Nah, karena itu ini yang harus sebetulnya disampaikan kepada para pelaku UMKM itu. Harus ada sosialisasi bahwa PP 47 seperti ini. Karena yang diterima oleh publik, semua yang punya utang macet itu bisa diputihkan. Padahal ternyata ada syarat-syaratnya. Nah, pada akhirnya mereka akan kecewa. Nah, itu dia makanya. ada syarat ketentuan. Kalau satu syarat nggak terpenuhi, berarti nggak bisa mendapatkan. Ya, ini adalah syarat akumulatif. Ya, jadi maksimal 500 juta. Kemudian utangnya telah lewat 5 tahun sejak PP ditandatangani. Kemudian bukan kredit yang dijamin oleh asuransi atau penjaminan kredit. Kemudian tidak terdapat agunan. Nah, itu kalau salah satunya itu tidak dipenuhi, nggak bisa, Pak. Berarti pengampunan itu bersyarat, Pak ya? Jadi bukan ini murni-gerasi. Pemutihan atau pengampunan utang itu bersyarat. Syarat dan ketentuan berlaku. Lalu Pak, oke. Menteri Keuangan berdalih bahwa pemerintah melakukan front loading, jadi pembiayaannya itu di awal, sehingga defisit 31,2 triliun rupiah. Tapi menurut Bapak, sejauh ini, apakah defisit yang semakin melebar ini karena strategi fiskal yang keliru, atau karena sikap pemerintah yang berubah, Pak? Kaitannya dengan kebijakan populis ya, Pak? Contohnya yang PPN 12% gitu. Ya, antara lain itu pasti ada pengaruhnya. Jadi,
apa namanya, tadi pagi di Bursa Pagi-Pagi kita itu disampaikan bahwa salah satu faktor fundamental yang membuat ekonomi kita terpuruk adalah adanya ketidakpastian. Ya, jadi kebijakan negara yang sifatnya populis, tapi dia sebetulnya tidak tepat sasaran. Ya, jadi sekadar populis menyenang-nyenangkan aja, tapi sesungguhnya dia pada akhirnya itu akan menjerumuskan diri sendiri. Nah, karena itu memang harus ada perubahan strategi oleh pemerintah. Jadi pelan-pelan dikurangi. Euforia Pilpres itu sudah lewat. Ya, hari ini bahwa kemudian ada kebijakan yang agak kontras dengan apa yang dijanjikan, sampaikan aja kepada publik bahwa ini terpaksa kita harus ambil untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Setelah semua menjadi pulih, baru kita masuk lagi ke program yang sebelumnya. Jangan dipaksakan di awal semua. Nah, contoh kasus nih, makan bergizi gratis. Terlalu dipaksakan di awal tahun, padahal ini kan di awal-awal sebelum dilantik. Itu timnya Prabowo Gibran itu sudah menyampaikan. Kita ingat ada salah satu ponakannya menyampaikan. Itu programnya, program makan bergizi gratis yang akan menyasar sekian puluh juta masyarakat, anak sekolah, santri dan sebagainya, ibu menyusui dan yang ibu hamil, itu di tahun 2029 full targetnya. Tapi kan kemudian di awal tahun 2025 ini sudah dipaksakan harus masuk semua. Nggak bisa dong. Itu akan membebani keuangan negara. Karena sudah diatur sedemikian rupa. Meskipun oleh Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, yang dalam beberapa jam terakhir, ya, beberapa puluh jam terakhir diisukan akan diresafel. Ya, Ibu Sri Mulyani sudah mengatakan, ini memang terjadi defisit. Kita defisitnya 31 triliun ya. 31,2 triliun rupiah per Februari. Tapi kalau kita lihat, ini karena ada front loading. Nah, mudah-mudahan saja ya, defisit ini semakin ke Maret, Februari, defisitnya semakin ini. Tetapi Ibu Sri Mulyani sudah menjelaskan bahwa APBN kita di 2025 ini memang sudah ada target defisit juga, Pak. Jangan salah, target defisitnya kalau 31 ini masih masuk di skema. Masih ada ruang ya, Pak ya? Masih, Pak, karena target defisit APBN 2025 kita kan 616 triliun. Ya. Kalau defisit APBN 2024 kan 500 triliun lebih. Nah, ini di 2025 ini ditargetkan 616 triliun. Nah, dengan 31 triliun di 2 bulan pertama, itu kalau jumlahnya tidak terlalu drastis berikutnya, mampu diredam oleh para pengelola keuangan negara ini, itu masih tidak masalah sebetulnya. Jadi tidak perlu ada kepanikan yang luar biasa. Tapi paling tidak, tentu saja sebagai sebuah negara, kalau defisit ini tidak terkontrol dan semakin gila-gilaan, semakin turun, itu bisa berbahaya, Pak. Nah, dan ini juga harus dijelaskan secara terang benderang, secara terus terang kepada publik, sehingga kemudian tidak terjadi kepanikan. Karena kalau ini, ya kalau dilihat sekilas, orang pasti panik. Negara ini sudah mau bangkrut karena sudah defisit. Padahal memang di dalam APBN kita sudah ada target defisit. Nah, tapi kan tentu saja akan jauh lebih bagus jika target defisit itu tidak tercapai. Bukan malah melebihi. Kalau malah melebihi itu tidak bagus. Yang bagus itu adalah target 600 triliun. Tapi ternyata defisitnya cuma 300. Itu kan berarti bagus. 2 jempol itu. Pak, kembali lagi Pak ke soal ya, tiba-tiba merubah yang harusnya 2029 terpenuhi semua, terus dipaksakan supaya 1 tahun itu dapat semua. Nah, itu kenapa, Pak? Apa sih yang jadi latar belakang, Pak? Jadi begitu ambisius, Pak? Ya, itu karena terlalu mau dibilang, wah, sukses. Mau membalikan bahwa dari semula, ya seakan-akan mau membalik telapak tangan. Padahal kan semuanya ini kan ada proses. Nah, karena itu. Tapi ya bisa dimaklumi lah. Pak Prabowo sangat energik orangnya. Kalau bisa hari ini, kenapa harus tunda? Kalau bisa di 2025, kenapa harus tunda sampai 2029? Kira-kira itu yang ingin disampaikan atau ingin dicapai oleh Presiden kita. Tetapi harusnya Presiden juga bertanya dan belajar bahwa tidak semua itu harus bisa dipaksakan di awal. Karena kenapa? Yang harusnya dipaksakan, yang mestinya dipaksakan itu bukan pada belanjanya. Karena kan begini, memaksakan misalnya memberi makan bergizi gratis. Langsung di tahun 2025 harus tercapai 80 sekian juta. 80 sampai 83 juta anak sekolah kita semua harus mendapat makan bergizi gratis. Tidak ini kan harusnya
dipilah-pilah. Ibaratnya kalau orang makan bubur itu makan bubur di pinggir-pinggir kan, supaya yang dingin kalau langsung tengah kan panas di tengah. Jadi harus pelan-pelan aja sambil berjalan sambil memperbaiki tata kelolanya, sehingga kemudian tidak ada lagi ribut-ribut bahwa gizinya tidak memenuhi, kemudian anak-anak yang makan itu dapat yang basi, yang tidak Tapi kan nyaman. masalahnya kan nggak semua tim makan bubur dari pinggir, Pak. Ada yang diaduk langsung, Pak. Ya, ini filosofi bahwa segala sesuatu Iya, itu iya, berproses ya, tidak Iya, boleh betul, Pak. langsung instan. Kalau instan kan berbahaya, Pak. Nah, Iya. kemudian yang kedua karena begini, ini sebetulnya yang butuh dibiayai oleh negara bukan cuma makan bergizi gratis. Ada banyak. Untuk apa makan bergizi gratis diberikan kepada anaknya, tapi orang tuanya di PHK. Jadi dia makan bergizi gratis di sekolah, tapi tidak makan bergizi gratis, tidak makan bergizi di malam hari. Di pagi hari sebelum ke sekolah tidak ada isi perutnya. Efisiensi itu kan mengurangi anggaran pendidikan, Pak. Anggaran Nah, kementerian ini dia. lainnya juga kan. Nah, jadi efisiensi yang dibuat peraturan keputusan Presiden nomor 1 itu soal efisiensi itu sebetulnya bukan mengurangi, itu mengalihkan. Lebih tepatnya sebetulnya realokasi. Karena kenapa? Nilai APBN kita tidak berkurang, Pak. Jadi rapat-rapat bersama antara pemerintah dengan DPR dan komisi-komisi terkait di DPR dalam menelisik mana saja yang bisa defisit, itu sebetulnya bukan dikurangi, bukan. Tapi dialihkan ke pembiayaan-pembiayaan lain. Jadi ke makan bergizi gratis, kemudian program-program yang lain. Nah, itu dipindahkan. Jadi perjalanan dinasnya kementerian lembaga dikurangi. Kalian kurangi perjalanan dinas, tapi lakukan Zoom lewat misalnya lewat aplikasi, lewat secara daring. Itu kan bisa mengurangi. Kan toh ternyata itu bisa dilakukan. Pada masa pandemi kan banyak pertemuan-pertemuan dilakukan secara daring dan juga tetap produktif. Artinya pandemi, kita harus berterima kasih juga pada pandemi bahwa di balik pandemi kita bisa melahirkan sebuah inisiatif yang luar biasa, sebuah kreasi bahwa kita tidak harus bertatap muka langsung. Nah, dulu kan jarang-jarang ditemukan seperti itu. Iya. Nah, semakin kesini kan semakin kreatif lah kita ini, karena kita harus adaptif terhadap perkembangan teknologi. Saking kreatifnya, pemerintah sekarang lebih aktif ya melibatkan pihak swasta, Pak ya, sektor swasta, Pak ya. Ya, jadi Terlebih lagi kan untuk masalah Danantara. Nah, kalau soal Danantara lain lagi tuh bahasanya. Kalau kita berbicara soal Danantara, pemerintah juga harus belajar bahwa kenapa Danantara, begitu Danantara diluncurkan, semua indeks harga saham BUMN penopang utama ya itu tiba-tiba melunglai semua. Itu artinya itu harus bisa membaca tanda-tanda zaman. Ya, mohon maaf ini Pak Yakob ya, ini bulan Ramadan. Jadi ayat pertama turun itu di 17 Ramadan. Ya, itu Iqra, baca. Nah, baca itu bukan berarti harus membaca, tapi baca itu mempelajari tanda-tanda zaman. Nah, bacalah. Ketika ini diluncurkan, tiba-tiba penopangnya itu menjadi melunglai semua. Artinya ada respon publik tidak percaya tuh. Nah, karena ada respon publik tidak percaya, jangan membantah bahwa enggak ini, tapi harus cari tahu kenapa publik tidak percaya. Cari tahu lalu kemudian perbaiki itu. Nah, salah satu yang membuat seperti Core Insight yang disampaikan Core Insight ini, Core Indonesia, itu disampaikan hasil risetnya bahwa kenapa orang tidak percaya kepada Danantara. Karena struktur pengelolaannya itu masih dualisme. Kakinya dua, satu di pemerintahan, satu. Pada akhirnya mereka investor tidak percaya, Pak. Publik tidak percaya bahwa ini betul-betul tidak akan dicampuri urusan politik, tidak akan ada politisasi investasi. Ya. Berarti bukan hanya politisasi anggaran, tapi Danantara ini diragukan ini nanti akan dijadikan aja sebagai sumber pundi-pundi penganggaran buat kepentingan kelompok tertentu dalam Pilpres 2009. Karena kenapa? Ini ternyata pengelola Danantara ini juga masih bagian dari pemerintah dan bagian dari rejim gitu. Padahal kan Danantara ini dimaksudkan sebetulnya untuk sebagai super holding yang bisa bersaing di tingkat internasional, tingkat global, sehingga kemudian mendatangkan pendapatan baru buat negara, bangsa negara. Nah, kita mudah-mudahan saja ini betul-betul pemerintah kita, presiden itu bisa iqra, bisa membaca dan kemudian melakukan perbaikan hasil pembacaannya. Cepat, Pak, ya? Ya, hasil pembacaannya langsung dilakukan perubahan strategi sehingga kemudian
dari defisit bisa menjadi surplus. Dan kalau APBN kita menjadi surplus, berarti ada banyak anggaran yang bisa dipakai untuk program-program yang menyejahterakan masyarakat, untuk menciptakan lapangan kerja sehingga tidak terjadi PHK terus-menerus. Pak, Cukuplah di Stritek saja PHK, terhenti di situ. kalau misalkan ternyata Pak, nanti di kemudian hari ternyata investasi swasta yang diharapkan tidak tercapai sesuai target. Nah, program-program populis ini Pak, apakah masih realistis Pak? Contohnya ya program makan gaji gratis atau melanjutkan pembangunan IKN misalnya. Kalau kita lihat di efisiensi pemangkasan anggaran, IKN kan kena pemangkasan yang paling besar tuh, cukup besar sama seperti Kementerian PUPR. Ya, jadi ini juga kan statement Pak Prabowo di awal-awal sebagai presiden kan cuma mengatakan infrastruktur tidak untuk infrastruktur, tapi infrastruktur untuk hal-hal yang produktif. Artinya, ya di saat-saat keuangan negara agak berat, jangan memaksakan infrastruktur untuk infrastruktur. Contoh kasus IKN. Jangan paksakan IKN. Karena di dalam undang-undang IKN, itu memang juga tidak disebutkan bahwa harus selesai di 2025, harus selesai di 2020. Ini semua by proses. Ya. Jadi artinya ikut aja tahapannya, bahwa kemudian ada uang negara kita, APBN kita agak longgar, oke, boleh nambah lagi ke situ. Tapi pada saat menggap-menggap seperti ini, di mana targetnya pertumbuhan ekonomi juga 8%, tapi apa yang terjadi hari ini, terjadi pelemahan-pelemahan ekonomi masyarakat, ya jangan dipaksakan dulu untuk hal-hal yang tidak produktif itu. Tapi ambillah kebijakan yang sifatnya merangsang produktivitas masyarakat dan sehingga kemudian tumbuh dan tercipta lapangan kerja, sehingga PHK menjadi berkurang. Berarti yang bakal jadi solusi adalah bukan reshuffle menteri, tapi reshuffle kebijakan. Nah, itu dia. Gitu Pak ya? Reshuffle menteri tapi kebijakannya sama saja, sama aja. Jalan di tempat artinya Pak ya? Baik kalau jalan di tempat, kalau jalan mundur, Jalan mundur. itu berbahaya. Itu lebih berbahaya Pak ya? Itu berbahaya. Jadi silakan kalau mau reshuffle yang memang tidak bisa bergerak maju. Ya, tapi kalau sama aja, ya sudahlah. Kecuali dia sebetulnya bisa bergerak maju, tapi dia juga korupsi, sudah potong. Ya. Dia bisa bergerak maju, tapi dia juga pengguna narkoba, potong. Itu kan merusak kan? Dia bisa bergerak maju, tapi dia juga ada di belakang judi online, potong. Itu kan merusak mental bangsa. Ya. Dia bisa bergerak maju, bahkan cepat, tapi dia terlibat kekerasan seksual pada anak misalnya, potong. Ini merusak mental dan akhlak anak, mental dan akhlak bangsa. Itu yang seperti itu kira-kira. Tapi kalau misalnya diganti, tapi yang antara pengganti dan yang diganti tidak lebih baik pengganti, untuk apa? Kira-kira begitu kan, orang reshuffle itu tujuannya adalah agar tercipta lebih cepat lagi dan lebih bagus lagi. Baik Pak, menarik sekali. Penjelasan Bapak begitu dalam ya. Jadi reshuffle kebijakan Pak ya, introspeksi, revaluasi. Yang dibutuhkan publik saat ini adalah reshuffle kebijakan, sehingga kemudian seluruh elemen masyarakat kita itu semua bisa makan, bisa sarapan, bisa makan siang, bisa makan malam, bisa tidur nyenyak, kemudian sesekali dalam 1 kali 1 bulan, kalau tidak bisa 1 kali 1 pekan, itu bisa healing kemana-mana, sehingga kemudian mereka masuk kerja di hari Seninnya menjadi lebih fresh lagi, dan akan, kalau dia fresh bekerja, pasti akan lebih produktif. Nah, kalau dia sudah produktif, itu dia bekerja dengan fresh, bekerja dengan nyaman, aman, bahagia, pasti karya akan bagus. Nah, kalau ini semua kan tujuan bernegara kita ini kan ingin mensejahterakan dan memakmurkan seluruh bangsa. Ya kan gitu. Di tujuan akhir cita-cita Pancasila kan seperti itu, Pak. Betul, Pak. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, nah itu agar bisa tercipta kebahagiaan, agar bisa tercipta kemakmuran, itu juga harus adil, memperhatikan keadilan. Dan juga harus memperhatikan strategi fiskal pastinya, Pak ya. Nah, itu dia. Jadi ya kita percaya deh bahwa orang-orang yang ada di kabinet sekarang ini, kalaupun tidak 100%, ya paling tidak di atas 80% adalah orang-orang yang berintegritas dan orang-orang yang mau bekerja untuk bangsa dan negara. Nah, yang sisanya itu mungkin ya memang selalu saja ada dalam satu kelompok, selalu saja ada apa namanya? Telur busuknya. Telur busuknya. Nah, telur busuk ini yang pelan-pelan yang dibersihkan. Karena kan Pak Prabowo ini ya untuk mencapai 58% kemenangan di Pilpres kan dia butuh banyak support. Ya. Ada Kim Plus, Koalisi Indonesia Maju Plus. Nah,
ya di antara koalisi Indonesia Maju Plus ini mungkin semua ya menurut di internal dia yang didorong masuk di kabinet adalah orang-orang terbaik semua. Tapi ternyata setelah dia mungkin dia tidak cocok di tempatnya itu. Ya, mungkin bisa digeser dan sebagainya. Itu kebijakan sebenarnya kepada presiden karena kita adalah sistem presidensial. Ya. Jadi, Tapi yang paling penting itu ya Pak ya, ikro-nya dulu Pak ya, jadi terus gerak cepatnya Pak ya. ya, yang penting adalah pemerintah ini sekarang sudah bulan Maret. Tanggal 9, ini persis 5 bulan nih hari ini. Besok masih 5 bulan Pak Prabowo. Nah ini Pak Prabowo dalam 5 bulan ini ikranya itu harus betul-betul bisa diimplementasi sedemikian rupa bahwa hasil membacanya itu dalam bulan-bulan berikutnya itu diterapkan dalam strategi kebijakan. Bahwa yang tidak bagus kemarin sudah diperbaiki. Nggak usah malu-malu. Nggak usah takut bahwa kenapa berubah lagi. Dijelaskan aja bahwa ini kenapa harus kita banting setir ke kiri, karena kalau kita lurus atau kita tetap ke kanan, kita akan celaka. Mau tetap ke kanan tapi celaka, atau kita ke kiri tapi selamat. Nah, kira-kira begitu Pak. Berarti harus tegas, lebih tegas lagi ya. Tegas dan taktis. Tegas saja tapi tegas dalam kesalahan, salah juga. Baik. Terima kasih Bapak Usle untuk penjelasannya dan untuk pemikirannya dalam editorial pekan ini. Tapi sahabat kabar bursa, ini hasil kajian kami di teman-teman di redaksi, di newsroom, di tim redaksi multimedia, itu kita diskusi bersama dan ini hasil risetnya ya seperti inilah hasilnya yang kemudian kita sampaikan melalui editorial point. Ya ini kita tidak bermaksud untuk menggurui, tidak bermaksud mengajar itik berenang, tidak bermaksud mengajar elang terbang, tidak bermaksud mengajar ikan berenang ini semuanya, tapi ini adalah masukan, mudah-mudahan lewat editorial point ini kabar bursa Indonesia, kabarbursa.com bisa memberikan sumbangsi untuk bangsa dan negara, kira-kira gitu. Dari sisi jurnalis, kira-kira gitu. Disclaimer on Pak ya. Disclaimer on. Oke. Bahwa kemudian ada yang pahit-pahit ya terimalah itu, karena seluruh obat itu mayoritas obat itu pahit. Kalau dikasih yang manis-manis hanya untuk anak-anak, Pak. Kita antibiotik dong, Pak ya. Ya, kita bukan permen, Pak. Baik, sahabat kabar bursa, tidak terasa waktu juga yang membatasi ruang diskusi kita kali ini. Jangan lewatkan editorial pekan depan karena selalu ada topik menarik yang akan dibahas yang bisa memperluas wawasan serta melapangkan ruang berpikir Anda. Ayo follow, klik subscribe channel Kabar Bursa. Jangan lupa klik like dan share konten berkualitasnya. Dan ikuti terus berita ekonomi terkini, baca kabarbursa.com. Mewakili kru yang bertugas, saya Jacob Tobing dan Uslimin Usle, pamit undur diri, sampai jumpa. Dan jangan lupa puasanya dilanjut. Iya, kecil.